Halo teman-teman, balik lagi bareng saya Adit. Selamat datang di hari kelima proyek TPA Bappenas. Hari ini kita bakal bedah materi yang paling sering bikin peserta kehabisan waktu, yaitu pemahaman bacaan. Banyak orang yang gagal karena sibuk membaca seluruh teks yang panjang dari awal sampai habis. Padahal rahasianya, baca soalnya dulu, cari kata kuncinya, baru scanning ke teks. Saya sudah siapin teks simulasi beserta soal untuk kita eksekusi pakai trik kilat. Yuk, mari kita mulai. Ini ada teks bacaan, saya bacakan. Kecerdasan buatan atau AI telah membawa perubahan besar dalam efisiensi dunia kerja global sejak awal tahun 2025. Banyak sektor industri mulai mengadopsi otomatisasi ini untuk memangkas waktu produksi. Namun, fenomena ini juga memicu kekhawatiran massal terkait pengurangan tenaga kerja manusia secara signifikan di sektor-sektor administratif. Oleh karena itu, tantangan utama pemerintah saat ini adalah menyiapkan regulasi dan program pelatihan ulang atau reskilling bagi pekerja terdampak agar mampu beradaptasi dengan ekosistem digital yang baru. Kita ke soal nomor satu. Soal satu menanyakan gagasan utama. Kira-kira yang mana jawabannya? Coba pakai insting kalian dalam 3 detik. Kita buka jawabannya. Jawabannya adalah C. Dampak adopsi AI dalam dunia kerja dan tantangan regulasinya. Triknya begini, gagasan utama itu harus mencakup seluruh isi bacaan secara makro. Nggak boleh cuma sepotong. Pilihan A, B, dan D itu benar ada di teks, tapi itu cuma gagasan penjelas di kalimat tertentu. Pilihan C paling sempurna karena merangkum dampak AI yang ada di dalam di awal kalimat sekaligus tantangan regulasi yang ada di kalimat di akhir teks. Lanjut soal nomor 2. Ini tipe soal informasi tersurat untuk mencari fakta yang tertulis jelas di teks. Gimana cara mencari secara kilat? Jadi jawaban yang benar adalah B, sektor administratif. Caranya gampang banget, kalian tinggal lakukan text scanning atau memindah cepat teksnya. Lalu cari kata kunci pengurangan tenaga kerja. Begitu mata kalian nemu kalimat itu di baris ketiga teks, di sampingnya langsung tertulis jelas. Di sektor-sektor administratif. Jadi nggak perlu mikir lama, langsung coret jawaban B. Lanjut soal nomor 3. Soal 3 menanyakan makna istilah. Kata reskilling dalam teks tersebut memiliki makna yang paling dekat dengan, nah ini menguji kosakata konstekstual kalian. Kita buka jawabannya. Jawabannya adalah C. Pelatihan kemampuan baru agar relevan dengan kebutuhan. Kalau kalian nggak tahu artinya, bedah saja bahasanya. Re artinya ulang atau kembali, skill artinya keahlian. Ditambah lagi konteks kalimat di teksnya menyebutkan program pelatihan ulang bagi pekerja terdampak agar mampu beradaptasi. Jadi makna yang paling pas berdasar konteks teks adalah melatih kembali kemampuan baru mereka. Lanjut soal nomor 4. Soal nomor 4 ini meminta kita mencari pertanyaan yang tidak sesuai atau salah. Hati-hati dengan kata tidak atau kecuali yang sering mengecoh saat ujian. Kita buka jawabannya. Jawabannya adalah C. Pemerintah dituntut untuk diam saja melihat fenomena otomatisasi ini. Semua pilihan lain A, B, D, dan E itu tertulis dan sesuai dengan teks. Sedangkan pilihan C bertolak belakang dengan kalimat terakhir teks yang menyebutkan pemerintah punya tantangan utama untuk menyiapkan regulasi dan pelatihan. Jadi pilihan C adalah pernyataan yang salah dan itulah jawaban yang kita cari. Soal terakhir, nomor 5.
Judul yang paling tepat untuk teks bacaan di atas adalah menentukan judul mirip dengan mencari garis utama harus mewakili awal hingga akhir teks. Jawabannya adalah C. Otomatisasi AI, ancaman kerja dan solusi regulasi. Judul yang baik itu harus bisa merangkum esensi masalah dari teks secara berimbang. Teks kita tadi membahas tentang otomatisasi AI yang menjadi ancaman kerja karyawan, sekaligus bagaimana solusi regulasinya dari pemerintah. Pilihan C mengemas komponen sebab, akibat, dan solusi itu dengan sangat padat dan menarik. Oke, itu dia 5 soal simulasi pemahaman bacaan buat hari kelima kita. Sekarang udah tahu kan trik kilatnya biar nggak kehabisan waktu gara-gara kebanyakan membaca. Dapat skor berapa kalian hari ini? Tulis di kolom komentar ya. Besok di hari ke-6 kita bakal masuk ke materi logika verbal, soal cerita analitis yang menguji posisi duduk berkelompok atau urutan penjadwalan. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar gak ketinggalan video besok. Saya Adit, sampai jumpa. Terima kasih.